Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam pembuatan makalah itu diawali dengan membuat cover terlebih dahulu dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, tidak menunggu lama di sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu lembar kosong. Nah, di sini saya akan membuat judulnya terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Nah, setelah itu kita rata tengah dan ini harus di bold. Nah, setelah pembuatan judul, kita masuk ke tujuan dari pembuatan makalah tersebut. Nah, setelah itu ini tidak usah kita bold, hanya menggunakan kalimat biasa saja. Seperti ini. Dan ini ukurannya 12 dan font Times New Roman. Nah, setelah membuat tujuan dari makalah tersebut, kita membuat nama dosennya. Nah, ini semua harus pakai huruf tebal dan font 12. Nah, setelah membuat nama dosen, selanjutnya kita buat logo universitasnya. Kita tinggal klik insert, lalu pilih pictures, lalu klik this the page, lalu pilih logo yang ingin ditampilkan. Pilih insert. Kita bisa atur sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Setelah pembuatan logo, selanjutnya kita tulis di bawahnya nama penulis makalah tersebut.
Ini namanya kita tulis di bawah, tidak di samping disusun oleh. Nah, kita juga bisa menulis NIM kita masing-masing yang di awal dengan buka kurung. Nah, lalu tutup kurung. Nah, ini kita bold saja. Nah, ukurannya juga 12 dan font Times New Roman. Nah, setelah nama penulis, lalu kita buat jurusan, nama jurusan, fakultas, dan nama universitas. Jurusan, fakultas, ilmu sosial. Nah, selanjutnya itu nama universitasnya. Negeri Medan. Nah, tidak lupa di bawahnya dibuat tahunnya. Tahun 2025. Nah, setelah sudah selesai, kita tinggal bold. Ini tinggal di bold saja seperti ini. Dan ukurannya 12 dan fontnya Times New Roman. Kita ke dulu. Nah, kurang lebihnya seperti ini dalam pembuatan cover. Nah, setelah pembuatan cover, selanjutnya itu pembuatan kata pengantar. Nah, di sini saya akan langsung buat kata pengantar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Setiap awal paragraf itu harus masuk ke dalam atau mencondong ke dalam. Kita tinggal klik tab sekali saja, yang dimana kata pengantar ini berisi tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada dosen, dan juga kepada orang yang membantu kita dalam menyelesaikan tugas makalah tersebut menggunakan rata kanan kiri. Nah, ini kita kosongkan saja nanti untuk daftar isinya. Nah, di sini saya akan berikan contoh dari yang sebelumnya sudah saya bahas, yang dimana bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, yang dimana 1.1 titik itu adalah latar belakang. Nah, dimana latar belakang ini
di mana berisi topik yang ingin dibahas pada makalah tersebut. Nah, setelah latar belakang, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, di sini akan saya buat yang sebelumnya sudah saya bahas. Nah, ada rumusan masalah. Di sini ada 1.2 titik rumusan masalah. Nah, di mana rumusan masalah ini adalah masalah-masalah yang terdapat pada makalah yang ingin kita bahas nantinya. Nah, ini juga menggunakan ukuran 12 font Times New Roman. Nah, setelah rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan masalah. Saya akan berikan contoh dari makalah yang telah saya buat. Nah, sudah selesai. Nah, di mana tujuan masalah ini, di mana berisi tentang apa yang ingin kita hasilkan dari pada masalah yang akan kita bahas pada makalah tersebut. Di mana pada bab 2 ini adalah pembahasan. Nah, seperti ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita akan sesuaikan Nah, bab 2 ini ada pembahasan, yaitu 2.1 pengertian teknologi dari makalah yang saya sudah buat. Di mana pembahasan ini berisi tentang penyelesaian suatu masalah yang tadinya rumusan masalah yang telah kita buat. Nah, ini adalah pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang tadinya kita buat. Nah, adapun dalam menulis pembahasan pada makalah tersebut perlu kita ketahui bahwa setiap awal paragraf itu yang tadi sudah saya katakan itu harus masuk ke dalam atau mencondong ke dalam. Kita tinggal mengetik tab sekali saja seperti itu. Nah, seterusnya seperti ini. Kita tinggal klik tab sekali saja untuk menyesuaikan paragrafnya. Untuk memudahkan dalam menjelaskan makalah tersebut. Seperti ini. Kita harus menggunakan font standar yaitu Times New Roman dan ukuran 12. Terlebih dahulu kita tampilkan dari pembahasan atau yang sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini adalah pembahasan dari rumusan masalah yang tadinya kita buat. Yang ini juga harus disesuaikan dengan subjudul. Tidak boleh tidak sesuai. Dan juga ini harus menggunakan rata
tengah. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu bagian penutup. Nah, di mana kita ketahui bahwa bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini dapat kita lihat yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Setiap subjudul itu harus menggunakan huruf tebal. 3.1. Nah, seperti ini. Nah, di mana kesimpulan ini yang berisi tentang poin-poin penting dari makalah yang telah kita buat. Nah, ini juga setiap awal kalimat harus masuk ke dalam atau mencondong ke dalam, kita tinggal tap sekali saja. Dan ini menggunakan rata kanan kiri ukuran 12. Nah, setelah kesimpulan kita masuk pada 3.2 saran. Nah, di mana saran ini yang dimana berisi tentang pendapat kita mengenai makalah yang telah kita buat. Kita bisa memberikan saran pada makalah tersebut. Nah, ini tidak usah di garis tebal, cuma dibuat seperti kalimat biasa saja dengan menggunakan huruf atau font Times New Roman ukuran 12 dan rata kanan kiri seperti ini. Nah, yang terakhir kita masuk pada daftar pustaka. Nah, dapat kita ketahui daftar pustaka ini, sini saya akan membuat langsung daftar. Nah, seperti ini. Nah, di mana daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber atau dari mana kita mendapatkan makalah tersebut. Sumber-sumber tentang makalah yang telah kita cari tadinya dari jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan pada makalah tersebut. Nah, yang dimana pada penulisan daftar pustaka, minimal sumbernya itu ada 5 sumber. Dan perlu diketahui bahwa dalam menulis daftar pustaka itu juga harus sesuai dengan urutan abjad kalimat. Itu harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Nah, seperti itu. Ini juga menggunakan rata kanan kiri. Yang terakhir ada yang sudah kita kosongkan tadi, yaitu daftar isi. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat daftar isi. Mengapa terakhir kita buat daftar isi? Karena biar memudahkan kita dalam menulis langsung daftar isinya dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita tinggal menempel atau mengisi nanti daftar pustakanya biar lebih mudah. Nah, ini adalah daftar isi dari makalah yang telah kita buat. Setelah kita yakin dan sudah memastikan bahwa makalah yang telah kita buat ini sudah benar, kita bisa langsung menyimpannya di file
Inilah tahap-tahap dalam membuat makalah dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.